Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afelza Andana, NIM 2104656. Tugas Business Plan ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar kewirausahaan, yang mana pengusul dan merek usaha saya yaitu minuman boba with brown sugar. Tujuan mulia. Yang pertama yaitu hal mulia apa yang ditawarkan pada minuman boba ini. Menurut saya, termasuk hal yang mulia bagi aspek ekonomi. Hal ini disebabkan karena pada aspek ekonomi, usaha minuman boba ini menjadi penyalur gairah untuk berwirausaha bagi kaum generasi Z, khususnya mahasiswa, dan bagi saya, selaku pelaku usaha, berharap dengan dibukanya usaha ini dapat meningkatkan taraf hidup dan menjadi bekal dalam merintis usaha di kemudian hari. Kita mengetahui bahwa wirausaha merupakan salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan pada aspek perekonomian di Indonesia, yaitu salah satunya pengangguran. Dengan usaha minuman boba ini dapat digolongkan dalam usaha yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran, sekaligus mampu meraih keuntungan dari usaha ini. Usaha minuman boba ini sangat tepat dipilih karena bisa dijalankan dalam waktu jangka panjang. Hal mulia yang dapat saya tawarkan dalam usaha ini adalah memenuhi kebutuhan pelanggan akan minuman cepat saji yang menyegarkan dan efisien untuk dibawa kemanapun. Yang kedua yaitu pemicu hal mulia tersebut. Usaha minuman boba ini direncanakan akan saya rintis dengan berfokuskan kepada pembuka lapangan pekerjaan, sehingga bisnis ini bisa menguntungkan bagi masyarakat kita dan meningkatkan taraf kehidupan serta memiliki pendapatan sampingan bagi mahasiswa. Selain itu, pemicu hal mulia lainnya adalah agar dapat menambah jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan, dikarenakan modal yang digunakan untuk memakai bisnis ini hanya membutuhkan modal yang relatif kecil, dan supaya dapat mengatasi pengangguran di Indonesia walaupun hanya sebagian kecil, tapi ini bisa khusus bagi mahasiswa di lingkungan kampus. Selain itu, juga dapat memberikan ide bisnis kepada orang lain atau masyarakat luas. Pemicu hal-hal ini sangat berkaitan dengan hal mulia yang ditawarkan dalam bisnis ini, yaitu aspek ekonomi. Jenis usaha yang dijalani yaitu jenis usaha minuman yang bernama minuman boba with brown sugar. Bisnis ini merupakan jenis usaha yang tidak hanya dijalankan ala kadarnya dan kecil-kecilan, melainkan telah menjadi bisnis menjanjikan dengan omset yang besar. Bisnis minuman ini termasuk jenis usaha yang sangat menjanjikan mengingat Indonesia memiliki iklim tropis. Oleh karena itu, usaha minuman dingin cocok untuk dijalankan, apalagi modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya target omset dan net profit. Terdapat dua tabel. Yang pertama target permintaan produk. Nah, di sini terdapat dua varian boba dan juga jumlah produksi per hari, per bulan, dan per tahun. Sedangkan target omset dan profit yaitu harga produknya. Tertera jelas di bagian B. Yang selanjutnya yaitu pelanggan. Yang pertama yaitu segmentasi, targeting, dan positioning dalam usaha Anda. Kita akan membahas yang awalnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar dalam minuman boba with brown sugar terbagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama segmentasi geografis. Segmentasi yang ditetapkan oleh minuman boba with brown sugar adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Padang, khususnya di daerah sekitaran kampus UNP. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Minuman boba with brown sugar melakukan segmentasi demografis sebagai berikut. Yang pertama yaitu usia dan siklus hidup, yaitu membagi pasar menjadi kelompok usia dan siklus hidup yang berbeda. Segmentasi pelanggan minuman boba with brown sugar adalah usia 15 tahun ke atas karena segmen pasar tersebut memiliki daya beli yang cukup baik. Sedangkan segmen konsumen minuman boba with brown sugar adalah mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua yaitu jenis kelamin, yaitu membagi pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan jenis kelamin. Segmentasi minuman boba with brown sugar adalah untuk pria dan wanita yang menyukai minuman manis dan dingin. Yang ketiga yaitu segmentasi psikologis.
Segmentasi psikologis tersebut, minuman boba with brown sugar membagi sebagai berikut. Yang pertama, kelas sosial. Fokus segmentasi minuman boba with brown sugar adalah pada kalangan kelas menengah ke bawah. Yang kedua, gaya hidup. Segmentasi minuman boba with brown sugar adalah pada masyarakat yang memiliki gaya hidup yang suka membeli minuman manis dan dingin dengan berbagai macam topping. Yang ketiga, yaitu karakteristik kepribadian. Segmentasi minuman boba with brown sugar adalah mereka yang memiliki keinginan untuk mengkonsumsi minuman manis dan dingin untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, maupun sebagai minuman pendamping ketika sedang berkumpul dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Yang keempat yaitu segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan pengetahuan, sikap penggunaan, dan atau reaksinya terhadap suatu produk atau jasa. Berdasarkan segmentasi tingkah laku tersebut, segmentasi yang ditetapkan oleh minuman boba with brown sugar adalah menyediakan minuman manis dan dingin dengan berbagai macam varian topping yang memiliki cita rasa dan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar dari minuman boba with brown sugar adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga masyarakat kalangan menengah ke atas yang bertempat tinggal di daerah sekitaran UNP yang memiliki gaya hidup dan kegemaran untuk meminum minuman manis dengan baik untuk dibawa pulang ke rumah maupun yang hendak berkumpul bersama teman-teman di minuman boba with brown sugar. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning yang dilakukan minuman boba with brown sugar adalah mempromosikan minuman boba with brown sugar sebagai salah satu minuman dengan konsep yang unik, di mana para pelanggan memiliki kebebasan untuk mengambil sendiri topping es batu dan meminumnya serta minum yang dijual sesuai dengan selera mereka. Jadi, mereka dapat mengekspresikan minumannya sendiri dan harganya sangat terjangkau. Selanjutnya yaitu bagaimana pelanggan Anda mencari produk atau jasa yang Anda tawarkan. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial sebagai alat promosi. Berkembangnya teknologi membuat pekerjaan semua orang menjadi lebih mudah dilakukan, termasuk dalam pemasaran minuman boba. Strategi pemasaran minuman boba menggunakan digital marketing yang paling murah dan mudah, yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp Story, Instastory atau Story Instagram, dan Facebook. Yang kedua yaitu menggunakan baliho atau spanduk. Teknik pemasaran menggunakan baliho atau spanduk diharapkan bisa mempromosikan minuman boba with brown sugar karena bisa memberitahukan orang secara langsung tanpa melibatkan orang dan dapat melihat promosinya di jalan. Selanjutnya yaitu produk. Apa masalah yang dihadapi calon pelanggan dan bagaimana solusi yang ditawarkan melalui usaha Anda? Permasalahan yang umumnya akan terjadi yaitu kesulitan dalam menemukan lokasi usaha. Kadang usaha ini tidak semua pelanggan dekat dengan lokasinya. Dengan begitu, solusi dari saya adalah menempatkan usaha di lokasi yang strategis dengan mendaftarkan usaha pada layanan e-komersial seperti Gojek, GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Jelaskan aktivitas apa saja dalam usaha Anda menciptakan produk atau menawarkan jasa. Yang pertama yaitu aktivitas proses produksi. Yang pertama terlebih dahulu memasak gula merah dengan arang dan api kecil. Satu hal yang diperlukan untuk membuat boba adalah gula merah. Adapun prosesnya dibuat dengan arang dan api kecil untuk mengaduk gula merah berukuran besar hingga menjadi butiran. Penggunaan gula merah dimaksudkan sebagai bahan pemanis alami. Yang kedua yaitu proses karamelisasi gula merah. Proses pembuatan boba belum selesai. Kini saatnya membuat gula merah menjadi karamel. Untuk trunden mereka merubah butiran halus gula merah menjadi cairan gula kental berwarna keemasan. Yang ketiga, memasak boba perlahan. Boba dibuat dengan cara dimasak secara perlahan-lahan hingga larut dalam gula merah. Kemudian, wadah campuran boba dan gula merah diangkat dari kompor.
Proses ini akan membuat boba terasa kenyal dan harum. Ketika boba dimasak di dalam sirup hingga menghasilkan boba kenyal dan harum, dikenal dengan istilah perfumation. Untuk boba true dan sendiri, mereka melakukan proses ini secara berulang setiap 2 jam sekali agar menjaga kualitas, kesegaran, kekenyalan boba. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sebutkan apa saja bahan baku atau alat bantu yang dibutuhkan dalam usaha Anda. Nah, di sini sudah tertera jelas yaitu bahan bakunya untuk bahan pembuatan boba, bahan-bahan dari milk tea, dan juga bahan-bahan atau alat-alat yang bisa digunakan dalam proses pembuatan boba. Pemasaran. Sebutkan dan jelaskan strategi pemasaran apa saja yang digunakan dalam usaha Anda. Yang pertama itu memberikan diskon pada saat pertama berusaha. Pada awal membuka usaha, saya memberikan diskon dalam bentuk setiap pembelian 2 minuman boba akan diberikan 1 minuman boba gratis dalam varian apapun. Tidak ada salahnya memberikan diskon kepada konsumen minuman boba. Hal ini bertujuan untuk menarik konsumen baru lebih banyak sekaligus mempertahankan konsumen lama. Cara ini terbukti efektif dilakukan, apalagi jika usaha yang dijalankan masih terbilang baru untuk dikenal masyarakat. Yang kedua yaitu melakukan promosi online di media sosial. Melakukan promosi melalui aplikasi WhatsApp, Instastory, Instagram, dan Facebook. Mempromosikan di media sosial contohnya dengan konten promosi menarik dan memfoto minuman boba semenarik mungkin. Tampilan dan konsep minuman yang unik ini memberikan daya tarik sendiri pada konten-konten iklan di media sosial milik minuman boba with brown sugar. Yang ketiga yaitu join aplikasi pesan antar bergabung dengan aplikasi pemesanan makanan seperti GoFood, GrabFood, dan sejenisnya yang akan membantu Anda menjaring konsumen lebih banyak. Hal ini sudah terbukti dari para pengusaha kuliner yang mampu meningkatkan penjualan. Bagaimana strategi Anda menangani komplain dari pelanggan? Jika komplain mengarah kepada pelayanan saya selaku owner minuman boba with brown sugar, maka saya akan meningkatkan dari segi pelayanan seperti ramah, bekerja secara efektif, dan seefisien mungkin. Selanjutnya, sebutkan dengan spesifik mitra usaha Anda dalam menjalankan usaha. Dalam menjalankan usaha ini, saya akan menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan e-komersial seperti Gojek, Grab, dan sejenisnya sebagai mitra usaha dalam mengembangkan bisnis yang sedang saya bangun. Selanjutnya yaitu, jelaskan apa saja peranan yang dilakukan mitra usaha Anda. Dalam usaha ini, mitra usaha berperan sebagai distributor dalam usaha saya yaitu dengan menggunakan kurir pengantarnya. Keuangan. Sumber pendapatan usaha Anda. Sumber pendapatan usaha saya untuk mendirikan usaha minuman boba with brown sugar ini berasal dari modal pribadi dan pemberian dari orang tua. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi beberapa modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Minuman boba with brown sugar adalah bermodalan sekitar 1.200.000 yang termasuk sebagian usaha yang berskala usaha kecil. Minuman boba with brown sugar akan memulai dengan modal dan lokasi yang kecil, namun kedepannya saya memiliki harapan agar usaha ini dapat besar dan memiliki cabang yang banyak ke depannya. Berapa rata-rata biaya operasional, target permintaan produk, pendapatan, dan keuntungan usaha? Nah, berikut ini merupakan rata-rata biaya operasional yang tertera pada tabel ini. Dari tabel target permintaan produk di atas, kita mengambil jumlah produksi per bulan saja, yaitu 600 dan 400 cup. Maka penjumlahannya sebagai berikut. Jumlah produksi per bulan 600 cup dikali 10.000 sama dengan 6 juta. Yang kedua, jumlah produksi per bulan yang 400 cup dikali 8.000 sama dengan 3.200.000. Jika itu ditambahkan, total produksi per bulannya yaitu 9.200.000.
Maka total keuntungan yang saya targetkan dalam sebulan masa produksi adalah sebesar 9.200.000. Sekian hasil pemaparan business plan saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.